Selamat sore teman-teman, apa kabar Anda pada sore ini? Sabtu 12 Juli 2025, menjelang malam ke-17 bulan Muharram 1447 Hijriah. Gitu. Teman-teman semua, ya, ada satu hal tadi yang saya terlupa untuk kita bahas. Tapi yang ini kita khusus bahas di chatterbox saja. Kalau tadi kan pagi tadi kan kita bahas tentang hobi. Nah, di part keduanya ada dua hal yang udah kita bahas lebih dalam, ya. Tapi baru satu yang sempat saya bikin, yaitu tentang masalah sewot, ya. Pokoknya gini teman-teman, tempatkan sewot itu sesuai tempatnya. Karena kalau kita kebanyakan sewot sama orang cuma gara-gara hal-hal yang ya mungkin gak terlalu ngerugiin kita, contoh kayak hobi, orang hobinya apa, orang kesenangannya apa, orang kegemarannya apa, orang interestnya apa, terus kita sewot gitu sama orang karena kita mungkin tidak menggemari itu atau tidak suka dengan itu atau macam-macam. Kalau kita sewot begitu teman-teman, percaya sama saya, rezeki auto seret, macet, gak lancar, mampet. Kenapa? Ya kita halangin. Karena kita sendiri yang menghalang rezeki itu datang. Karena percuma kita berdoa, Allah, ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang banyak, yang luas, yang berlimpah ruah. Allahumma rzuqni halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan wawasian fadilan gitu. Ya tapi kalau kita yang ngalangin bagaimana mau datang? Itu salah satu penghalangnya apa? Dengan kita sewot sama orang. Ini contoh depan saya. Ada bocah, anak-anak lagi main layangan. Memang kesenangannya dia main layangan, terus kita mau sewot gitu. Ini anak nih sore-sore main layangan itu. Contohnya kayak gitu. Ini anak nih sore-sore main layangan, bukannya ini segala macam. Pak, kita gitu. Percaya sama saya, yang rugi bukan bocah yang main layangan yang ada di belakang saya, tapi situ yang rugi, kita yang rugi. Kenapa? Rezeki mampet, rezeki seret, badan gak sehat, jiwa gak sehat, tidur gak nyenyak, ya, sama orang sewotan, rumah tangga auto cekcok, anak dimusuhin, cucung dimusuhin, cicit dimusuhin, semua dimusuhin. Ya gimana nggak macet rezeki kalau semua dimusuhin, ya. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan kita jadi orang tuh gampang sewotan, tapi ada beberapa kasus tertentu di mana kita memang harus sewot. Makanya tadi saya kasih judul, sewot itu harus pada tempatnya. Tempatkan sewot sesuai tempatnya. Misalkan nih, maaf kata nih, udah mau maghrib, anak-anak kita masih pada mainan di luar. Orang tua sama orang sekitaran pada mulutnya langsung bunyi, woi maghrib gitu. Tegur anak-anaknya, oh tahu nih, ini udah mau maghrib, anak-anak kudu siap-siap pergi ke masjid, pergi ke musola, siap-siap sholat maghrib. Nah itu boleh, nggak apa-apa sewot seperti itu, nggak apa-apa, karena mengingatkan, oh ini udah mau maghrib nih, udah mau azan, udah mau beduk maghrib nih, yuk siap-siap yuk gitu. Nggak apa-apa kalau sewot kayak gitu, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau sewot itu cuma gara-gara kasus tadi misalkan, cuma ya Allah, itu rugi teman-teman. Makanya tempatin sewot itu sesuai pada tempatnya. Jangan kita orangnya mudah sewotan gitu loh. Nah gimana caranya supaya kita nggak gampang sewotan? Sebagaimana yang tadi pagi kita bahas dalam tentang hobi di bagian kedua. Kalau belum nonton mangga ditonton dulu ya. Pemikiran saya gini, kita harus banyak let go, ya. Kalau semalam bahasanya Coach Denny Santoso tuh banyak melepas, banyak merilis, ya. Kalau tadi Om Bagus banyak mengikhlaskan bahasanya. Kalau saya sederhanakan, muaranya pada satu aja,
banyak letting go, ya. Let go whatever happened in the past, atau singkatnya let go something happen in the past. Ya, aduh, ini kucingnya mati ya? Iya, Ditabrak. sepertinya. Aduh, kasihan nih. Ya. Udah kucing mati, maaf ya saya nggak bisa ambil gambar ya karena nanti takut bermasalah nanti dengan YouTube violent content apa segala macam. Jadi maaf saya nggak ambil gambarnya. Begitu teman-teman. Jadi kita harus banyak let go, letting go, letting go anything everything that happened in the past, atau bahasa yang lebih umumnya lagi let go of the past. Ya, yang lalu biarlah berlalu, yang udah lewat ya udah lewat aja. Mana Bang? Musola. Ya. Kalau saya sering bahasakan gini. Ya. Let go of let go of everything that happened in the past, ya. Let go of things that happen in the past. Pokoknya itu banyak, udah yang lewat aja. Let go what was happened in the past. Kalau satu kejadiannya what was happened in the past. Kalau banyak let go what were happened. Let go what were happened in the past. Karena bentuknya jamak kan. Was itu bentuk tunggal, were itu bentuk jamak dari are, itu past tense. Kalau was itu bentuk tunggal dari is. Was itu bentuk tunggal, itu simple past dari is, ya. Jadi let go of whatever that happened in the past, atau what were happened in the past kalau banyak. Itu teman-teman, cara paling ampuh biar kita nggak mudah sewotan sama orang. Let go, letting go, let anything in the past go. Itu kalau Pak Eko apa? Atau kalau mau pakai form yang lebih ini lagi, form yang lebih pas lagi, ya. Let the past gone. Ya. Ya. Let anything that happened in the past gone. Let what was happened in the past. What were happened to you in the past. Kalau banyak kejadiannya. Kalau satu aja, what was happened to you in the past, just let gone. Bukan let it gone, let gone. Ya. Let gone. Biarin dilepas, ditinggalin aja. Diabaikan aja, udah biarin aja, itu memang udah diizinkan Allah untuk terjadi. Gitu loh. Memang dalam hidup ini kalau kita memilih sesuatu yang baik, kita pilih jadi orang baik, orang soleh, solehah, orang bagus, orang berderma, orang segala, pasti banyak ujiannya dan lebih berat. Kita nih milih jadi orang kaya misalkan, Allah kasih ujian gimana? Allah kasih ujian dengan kekayaan kita, gimana caranya kita biasa jadi tetap orang baik. Atau mau paket komplit, saya mau jadi orang kaya raya, banyak hartanya, banyak uangnya, banyak mobilnya, ya, banyak emasnya, banyak bisnisnya, banyak investasinya, banyak produktifnya. Tapi saya mau jadi orang kaya yang baik, yang dermawan, yang tidak sombong, yang rendah hati, humble, bersahabat, bersahaja, suka bantu orang. Itu Allah kasih tesnya. Tes untuk apa? Proof. Untuk proof. Untuk bukti. Gitu loh. Nah, semakin kesini buktinya akan makin, ujiannya akan makin berat. Tiba-tiba bakal sering didatengin kita sama orang apa?
sama orang, sebenarnya tadi Om Bagus bilang, orang berkait pasti akan orang datang ke kita urusannya dengan apa? Dengan fulus. Minjem uang, minta uang, butuh uang untuk A, B, C, D, E, F, G, segala macam. Segala macam teman-teman, ya, untuk segala macam. It's undeniable. Kenapa? Karena makin kita kesini, ujian kita makin gede, ya. Dan pasti Allah kasih timpa, ya. Makanya percayalah, orang baik itu ujiannya banyak, ya enggak? Kayak tadi saya kasih contoh, kita declare, kita niat, kita sudah berikrar, saya mau jadi orang seperti tadi. Allah uji. Gak usah jauh-jauh, contoh saya aja. Saya nih, kalau pertama HP saya rusak, dibenerin LCD-nya, habis 3,5, 300, sekitar segitulah, 305, bahkan 380 kurang lebih, 380. Saya bilang, saya janji sama ya Allah, kalau HP hamba berhasil dibenarkan, hamba akan rayakan dengan apa? Bersyukur kepadamu dengan konsisten dan rajin sholat subuh di masjid berjamaah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allah gerakkan saya zuhur asar juga di masjid. Sampai hari ini saya masih konsisten jalanin itu. Kenapa? Karena Allah bilang, kok cuma subuh doang, zuhur asar enggak di masjid juga. Sudah, kamu pergi sana. Itu Allah yang gerakkan. Saya alami sendiri, teman-teman. Jadi ujiannya berat, teman-teman. Sekarang makin saya rajin sholat, ujiannya makin berat. Coba gimana saya bisa tetap istiqomah walaupun ujian pada saya berat. Lamar kerja kemana-mana gak ada yang kepanggil, gak ada yang ke ACC, rumah belum laku-laku, ya, rumah belum laku-laku jual, dan seterusnya. Itu ujian semua, teman-teman. Tandanya mau ngetes, Allah tuh mau ngetes seberapa konsisten kita, seberapa konsisten dan seberapa konsekuen kita dengan komitmen yang kita buat. Itu yang tadi disampaikan Om Bagus itu benar. Benar semua, teman-teman. Kita nggak bantah. Saya tidak bantah itu. Nah, memang itu saya alami sendiri. Itu. Makanya nih ada kereta lewat, penasaran. Oh, ini yang kemarin nih, 205 Bogor 141. Memang udah mainstay di sini. Bekasnya Saikyo, 205 Saikyo. Begitu, teman-teman. Jadi ya udah gitu loh. Memang seperti itu. Memang sengaja Allah kasih kita ujian seperti itu tuh untuk membuktikan, ini orang bener gak nih, apa cuma omon-omon doang gitu. Kalau cuma baru aja kita udah tekad jadi orang baik, kok usaha kita udah bangkrut gitu misalkan, kok gue ditinggal cerai sama bini, ditinggal cerai sama laki gue gitu, gue gak mau lah anak gue jadi nyentak ke gue, ya kan, anak gue jadi ngelawan sama gue gitu kan. Misalkan, gue nggak mau lah jadi orang baik lah, kata Allah sama malaikat. Tapi ini orang masih mau dianggap orang baik, gitu. Gue berhentilah jadi orang baik, tapi dia di luar masih dia ini orang baik loh, kata Allah sama malaikat. Orang baik dari mana? Kalau saya pinjam bahasanya Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, orang baik ndasmu itu orang baik. Ndasmu baik gitu kan. Cuma omon-omon doang, omon. Ngomongnya doang pengen jadi orang baik, tapi taunya ndasmu.
Kalau bahasa sini pale lo. Kalau kata orang Betawi, pale lo. Oh yang baik, ya kan? Gitu teman-teman. Kok bisa kayak gitu? Karena dia belum let go. Dia belum dia belum let go. Dia belum rilis. Dia belum mengikhlaskan semuanya yang udah lewat. Ya. Kalau kita letting go, kalau kita let go anything that happened to us in the past gitu. Kalau bahasa sederhananya, let go. Let what were happen to you in the past. Let what was happen to you in the past gone. Ya. Kita baru dimarah orang tua, dimarah anak, dimarah atasan, dimarah bos, dimarah manager, dimarah sama prinsipal, dimarah sama CEO, dimarah sama pimpinan kita, dimarah sama ini ulama, pendeta, pastor, ustadz, kiai, nyai. Baru dimarah sama Pak RT, Bu RT, Bu RW, Pak RW. Baru dimarah sama ketua masjid, ketua sidang gereja misalkan. Kita baru dimarah sama ini sama security, sama satpam, sama polisi, ya. Kita baru diledek, dibully sama orang dan seterusnya. Kita baru diejek sama orang. Udah, let go, biarin aja. Orang kayak gitu gak ada ilmu. Orang udah tahu orang kayak gitu gak baik, tapi dilakuin. Kenapa? Karena memang gak ada ilmunya. Emang sengaja Allah kasih orang gak ada ilmunya untuk nguji kita nih seberapa baik sih di hadapan Allah itu. Jangan karena kita cuman pengen dianggap baik sama orang, tapi ternyata at the end malah lain. Jangan teman-teman, jangan. At the end malah cuma kita pengen dianggap baik, itu kita baik karena cuma pengen dianggap baik sama orang. Pada intinya apa? Validasi. Minta validasi sama orang, ngemis validasi, ngemis pengakuan. Gue pengen diakuin sebagai orang baik. Endasmu orang baik, pale lo orang baik. Sama anak lu aja masih kayak gitu, sama laki lu aja masih kayak gitu, sama bini lu aja masih kayak gitu. Ngaku pengen disebut orang baik, pale lo orang baik. Iya kan, cuma omon doang, ngomong besar mulut. Kalau kata orang Jawa, kakean lambe, ya, banyak mulut. Kalau mau baik tuh action. Kalau teman-teman ikut kajian tadi, kalau mau baik itu udah action, niat, tekadkan, janji, ikrarkan, tapi action. Dan di perjalanan action kita itu pasti akan ada banyak ujian-ujian yang disiapkan oleh Allah untuk kita kerjain. Nggak lulus ujian, remedial, bahkan sampai tua. Kalau kita nggak lulus, ntar ngulangnya kapan? Pas kita udah tua. Pertanyaannya, mau kayak gitu? Berharap tua-tua pengennya tenang, bahagia, idem, istirahat dengan tenang gitu ya, nggak banyak mikir macam-macam. Karena kita belum lulus ujian pas kita masih pada muda, ulang kejadiannya pas kita sering ngulang ujiannya pas kita udah tua. Pertanyaan saya, mau kayak gitu? Jadi nikmatilah masa muda kita dengan mengerjakan banyak ujian yang diberikan oleh Allah gitu loh. Udah chill, enjoy. Ini Tokyo Metro 6016 teman-teman. Udah chill, enjoy. Kayak saya nih, udah coba lamar kerja kemana-mana, tapi belum ada satupun yang kepanggil. Lebih banyak ketolak. Kecewa nggak? Memang kecewa, tapi kenapa saya enjoy aja? Coba lagi, lamar lagi, begitu terus, ulang-ulang, repeat, try and repeat, try again, repeat, try again, repeat, try again and repeat. Itu aja. Sambil apa? Ya kita mungkin perlu ada perbaikan, misalkan CV-nya perlu dibetulin,
cover letternya belum dibenerin, esainya perlu dibenerin, atau gimananya, kita suruh upgrade, banyak timba ilmu, ya, atau mungkin kita perlu ada bersihkan yang kotor-kotor dalam diri kita gitu. Ya salah satunya apa? Let go of whatever happened to us in the past. Ya kita baru dimarah sama laki, dimarah sama bini, dimarah sama anak, udah let go. Dimarah sama bos, dimarah sama atasan, diledek sama temen, diledek sama orang, diejek, digosipin sama mak-mak rumpi. Ya digosipin sama bapak-bapak rumpi. Bapak-bapak juga bisa rumpi juga loh. Udah let go, let go, let go. Let what was happen, let what happened to you gone. Let what were happen to you gone. Udah gone. Ya, let gone. Bukan let it go lagi, bukan letting go lagi, letting gone. Gone tulisannya, GONE. Let gone, let it gone. It refers to whatever happened to you in the past. What was happened to you, what will happen to you, let God. It refers to those. Yang lewat sudah lewat, biarin. Kita masih ada hari-hari ke depan. Masih ada ratusan, puluhan hari, ribuan hari, ratusan hari ke depan. Ratusan ribuan hari lagi ke depan. Tahun-tahun ke depan masih banyak teman-teman. Udah chill, santai, relax. Kita tetap lakukan apa yang baik. Ya. Lakukan apa yang baik. Syukur-syukur kita bisa punya manfaat sama orang. Kita tetap continue kasih manfaat sama orang. Punya uang banyak, kasih ke masjid, kasih ke musala. Masjid perlu apa? Kita bantu. Masjid perlu sound system oke, koyok Masjidil Haram di Makkah, kasih. Masjid ini atapnya udah pada rembes, kasih modal, betulkan. Kalau perlu kasih tukang-tukang. Udah kita yang betulkan. Kita pakai tukang-tukang kita pakai apa, pekerja-pekerja kita. Betulkan ini atapnya rembes ini, bocor dan sebagainya. Masjid perlu ini buat renovasi. Udah, ini goblok nih. Udah tahu ada orang turun, malah berhenti di tengah jalan. Emang goblok gitu. Harus dididik itu etika berkendara di jalan itu. Goblok sih, ya. Ya. Jadi gitu teman-teman. Udah tahu tadi itu motor turunan bawa barang, malah berhenti di situ, nabrak, barangnya jatuh semua. Lu mau ganti rugi? Kalau lu mau ganti rugi mah alhamdulillah. Kalau lu langsung lari, mangkir, gak ganti rugi, nah itu namanya nggak bertanggung jawab. Nah kalau sewot kayak gitu nggak apa-apa. Itu namanya apa? Mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Kayak tadi gua katain goblok itu yang bawa motor tadi. Lihat aja nanti kalau bisa. Kayak tadi saya katakan goblok tadi yang bawa motor. Kenapa? Karena saya mencegah sesuatu yang jelek terjadi. Kayak kenapa saya sewot tadi? Nah kalau saya untuk mencegah sesuatu yang jelek itu terjadi, itu harus wajib malah. Kalau saya untuk sesuatu yang itu masih bisa, itu sepele banget, ya nggak usah lah. Tuh, orang kalau kebanyakan sewot, artinya apa? Dia belum melepas semua yang ada di dalam diri dia, belum ikhlasin semua yang udah lewat. Intinya itu. Di 205 72 Bogor, makasih paham. Mungkin dia ada dendam sama orang tuanya. Dendam karena mulut, karena tangan, karena apa? Ya, karena emosi dan segalanya. Dan dia belum lepas itu. Dia belum merelakan, belum let go. Belum rilis. Belum
belum menyatakan dirinya alet, bukan I will ya, sorry, I am. Dia belum menyatakan dalam dirinya, I am letting my past gone. I am letting whatever happened in my past gone for good. Selama dia belum menyatakan itu, akan mudah gampang sewotan, mudah marah, mudah tersungging, mudah emosi, mudah baper. Senggol dikit, bukan bacok lagi, golok. Senggol dikit lagi, lambe turahnya keluar. Kenapa? Karena dia belum menyatakan dirinya, I am letting my past gone. I am letting what will happen to me in the past gone. Itu. Saya mengikhlaskan apapun yang terjadi kepada saya di masa lalu, kemarinnya lagi, tahun kemarin, bulan kemarin, hari kemarin, berapa menit yang lalu, berapa jam yang lalu. Saya ikhlasin semua. Saya relakan itu terjadi karena memang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa terjadi. Kalau dia belum menyatakan itu, percaya deh. Senggol dikit, lambe turahnya keluar. Senggol dikit, goloknya keluar. Senggol dikit, bacok. Senggol dikit, masuk ring tinju kita. Senggol dikit, di smackdown. Mau kayak gitu? Mau gak kita kayak gitu? Mau gak kita punya orang kayak gitu? Gak mau kan? Ya sudah. Gitu. Ya sudah. Ajak. Let go. Let whatever happen to us in the past. Kalau kita mau rezeki lancar, mau hidup bahagia, rukun sama orang, disegenin orang, disayang sama orang, baik dibaikin sama orang, ditolong sama orang, karir lancar, mantep ya, orang akan jadi segen sama kita, diterima di banyak kalangan, dan kita jadi orang yang dibutuhkan, diperhitungkan ya. Orang akan bilang, wah kalau ini, hati-hati, lo tuh manfaatin memengmu itu, dimanfaatin lah. Gue justru di sini menjalankan perintah Tuhan gue, beramal soleh. Gue di sini jalanin perintah Allah. Om bagus loh tadi, ceritanya bagus banget. Gue jalanin perintah Allah, baik sama orang, nggak peduli orang gimana ya. Karena gue merasa dimanfaatin tuh kebaikan orang itu. Karena gue mau jadi orang yang bermanfaat buat orang. Karena gue mau dianggap baik sama Allah. Harus begitu teman-teman. Karena kadang-kadang kita bawa-bawa nama Allah, tapi begitu disuruh ngelaksanain perintah Allah, udah lemes duluan. Udah lemes duluan. Padahal ngakunya, saya ini hamba Allah, saya ini orang soleh. Kata Allah, alah palek lu soleh, ndasmu soleh, ngomong doang lu. Allah juga bisa ngomong kayak gitu. Malaikat juga bisa ngomong kayak gitu. Rokib Atid juga ngomong, Tong, bener nih, keep tit, kata Allah ya. Dia pakai bahasa hari-hari aja ya. Keep tit, emang bener si fulan ini orang soleh sesuai dengan ngomongnya. Emang bener nih orang baik nih. Apa katanya? Apa kata Rokib Atid? Cuma gede ngomong doang. Cuma gede mulut doang katanya. Ya. Cuma besar mulut doang katanya. Mana baiknya? Ngomong doang baik. Ada mah kagak katanya. Oh, hati-hati loh. Kalau malaikat Rokib Atid udah ngomong analogikan kayak tadi sama Allah, runyam urusan. Makanya let go teman-teman. Let go. Let whatever to us in the past gone. Let whatever that was happened atau that will happen to us in the past gone. Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, kalau kita pengen rukun sama banyak orang, kalau kita pengen rukun sama anak, sama laki, sama bini, sama cucu, sama saudara, sama kakak, sama adik, ya, sama mbah, sama kakek, sama nenek, sama orang, sama teman, sama atasan, sama bos, sama semua rukun, guyup, tenang, ya. Let go. Bahkan sekalipun itu terjadi sekian detik yang lalu, sekian menit yang lalu, sekian jam yang lalu, let go. Gak usah dipendem-pendem, udah gak apa-apa.
let go. Lepasin aja. Itu kalau kita mau bahagia dunia akhirat. Itu kalau kita mau disegenin orang. Itu kalau mau rezeki kita lancar, nggak seret gitu. Insya Allah deh, cobain deh, lakuin ini. Sambil kita sama-sama belajar, saya dan Anda belajar. Kita sama-sama belajar ini. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan Anda, saya, kita semua rezekinya lancar, gak seret, gak macet, gak mampet ya. Sehat, insya Allah sehat semuanya. Tambah bahagia, rezeki nomplok, amin. Gitu ya. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Dimudahkan bahagiamu, dimudahkan sehatmu, dimudahkan suksesmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.